Antara tahun 2012 dan 2015 lalu, sebuah wabah misterius terjadi di desa Kalachi, Kazakhstan yang menyebabkan seluruh penduduk desa tertidur selama berhari-hari. Seketika, mereka juga mengalami peningkatan hasrat seksual serta berhalusinasi aneh yang terutama terjadi pada anak-anak. Dilaporkan dari Daily Mail, terdapat sekitar 160 penduduk yang menderita kondisi aneh di desa yang kemudian dijuluki sebagai Sleepy Hollow atau desa tidur. Dilaporkan dari The Siberian Times, hampir seluruh korban tertidur secara tiba-tiba dan hilang ingatan ketika bangun. Sebagian anak-anak dilaporkan melihat kuda bersayap dan ular di tempat tidur. Saat itu, seorang anak perempuan bernama Margarita histeris saat berhalusinasi melihat ibunya, Viera Kolsnishenka, memiliki 3 mata pada wajahnya. Dilaporkan juga seorang pria yang terbangun dari tidur panjangnya seketika menginginkan hubungan seksual sambil berjalan-jalan dengan kondisi ereksi. Investigasi terus dilakukan hingga akhirnya pada 2015 lalu, pemerintah Kazakhstan membuat pernyataan bahwa misteri wabah tidur di desa itu sudah terpecahkan. Seorang profesor bernama Leonid Rivkanov menyatakan bahwa penyebab kondisi aneh penduduk berasal dari pertambangan uranium lokal. Secara kronologis, dia menjelaskan pada tambang uranium yang ditinggalkan, dinding tambang perlahan akan mengeluarkan air. Ketika air meluap, puluhan uranium akan terendam. Inti uranium akan mengalami pembusukan dan berubah menjadi partikel gas berupa radon dan gas inert lainnya. Radon dan gas beracun lainnya pun bergerak keluar melalui celah-celah tanah dan naik ke permukaan yang kemudian meracuni penduduk desa. Tidak jauh dari desa, memang terdapat sebuah pertambangan uranium tua era Soviet yang menghasilkan gas karbon monoksida tingkat tinggi. Berdasarkan pengujian oleh Praha dan Moskow, dibenarkan bahwa tingkat karbon monoksida di udara desa Kalachi 10 kali lipat lebih besar dari tingkat normalnya. Setelah melakukan banyak tes medis pada tubuh penduduk juga, dikonfirmasi bahwa karbon monoksida yang menyebabkan wabah tidur di desa Kalachi. Akhirnya, setelah mengetahui penyebab wabah aneh itu, pemerintah mengevakuasi penduduk desa Kalachi serta Krasnogorsk dengan memindahkannya ke lokasi lain. Sekitar 68 dari 223 keluarga telah dipindahkan saat itu, dan sisanya menyusul pada akhir tahun 2015. Penyakit misterius dipecahkan. Dokter telah lama terbebani oleh penyakit seperti polio yang menyebabkan kelumpuhan pada anak-anak, tapi sekarang misteri itu akhirnya bisa dipecahkan. Myelitis akut atau AFM adalah kondisi langka yang menyebabkan radang di sumsum tulang belakang. Gejalanya meliputi kelopak wajah dan kelopak mata, sulit menelan, kelemahan otot, dan kelumpuhan. Amerika Serikat memiliki wabah penyakit pada tahun 2014 dengan 120 kasus yang dikonfirmasi dan kemudian kembali lagi pada tahun 2016 dengan 149 orang terinfeksi. Meskipun tes cairan tulang belakang mereka tidak menghasilkan apa-apa, pasien dengan AFM diuji positif terhadap virus pernafasan yang dikenal sebagai enterovirus D68. Percobaan berulang pada tikus yang terinfeksi menunjukkan bahwa EVD68 membunuh sel-sel saraf di sumsum tulang belakang yang mengakibatkan kelumpuhan parsial. Sementara temuan itu penting dan bisa membantu dokter mengetahui bagaimana mengendalikan penyakit ini. Banyak pertanyaan yang belum terjawab tetap ada. Bukti langsung dari jaringan manusia yang terinfeksi diperlukan untuk secara resmi mengkonfirmasi kaitan antara penyakit dan virus tersebut. Sampai saat itu, petugas kesehatan berharap tidak ada lagi penyakit yang melumpuhkan itu. Wabah difteri merebak di 20 provinsi di seluruh Indonesia. Wabah difteri kembali merebak di Indonesia dan memakan korban hampir di 20 provinsi di seluruh Indonesia. Kementerian Kesehatan juga sudah menetapkan kasus kejadian luar biasa karena wabah mengerikan ini. Menurut data Kementerian Kesehatan, dalam kurun waktu November 2017 ada 622 kasus difteri di seluruh Indonesia dan 32 diantaranya meninggal dunia. Perlu diketahui bahwa difteri termasuk penyakit infeksi serius yang disebabkan oleh bakteri yang umumnya menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan. Infeksi ini dapat menyebabkan kematian. Penularan difteri bisa terjadi melalui bersin dan batuk dari penderita yang terinfeksi bakteri Corynebacterium diphtheriae. Gejala penyakit ini yaitu penyumbatan saluran nafas, pembengkakan jaringan lunak leher, demam tinggi, dan muncul selaput di tenggorokan berwarna putih keabuan. Dilansir dari BBC, difteri merupakan penyakit lama yang sudah ada vaksin penangkal yang disebut dengan DPT. Vaksin ini wajib diberikan minimal 3 kali seumur hidup sejak 2 tahun. Vaksin untuk difteri ada 3 jenis, DPT HB-HIB, vaksin DT, dan vaksin TD. Imunisasi difteri diberikan melalui imunisasi
imunisasi dasar pada bayi, sebanyak 3 dosis vaksin DPT-HB/HIB dengan jarak 1 bulan. Selanjutnya diberikan imunisasi lanjutan pada balita 18 bulan, 1 dosis vaksin DPT-HB/HIB. Pada anak sekolah tingkat dasar kelas 1 diberikan 1 dosis vaksin DT, dan kemudian pada murid kelas 5 diberikan 1 dosis vaksin TD. Difteri tidak hanya menyerang anak-anak, orang dewasa juga bisa terinfeksi, terutama yang belum pernah divaksin. Sebagai bentuk pencegahan, jagalah kebersihan diri dan lingkungan, dan bila terinfeksi, segeralah ke dokter untuk konsultasi lebih lanjut. Ini adalah wabah Ebola yang paling mematikan kedua dalam sejarah. Menurut otoritas kesehatan setempat, sekarang ada 426 kasus Ebola di Kongo Timur. Laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan ada total 14 zona kesehatan dengan kasus virus Ebola yang dikonfirmasi dan kemungkinan di Provinsi Kivu dan Ituri Utara dari Republik Demokratik Kongo. Virus Ebola ditransfer ke manusia melalui kontak dengan cairan hewan liar yang mati yang menjadi inang bagi virus. Virus ini kemudian dapat ditularkan di antara populasi manusia melalui kontak langsung dengan cairan tubuh yang terkontaminasi seperti keringat, air liur, darah, dan cairan seksual. Virus membutuhkan hingga 21 hari untuk menetaskan. Nyeri otot, demam, kelemahan, dan sakit kepala adalah salah satu gejala pertama. Ketika penyakit berkembang, gejala dapat berupa muntah, ruam, dan pendarahan dari mata dan gusi. Pihak berwenang WHO mengatakan bahwa ada kemungkinan sangat besar penyebaran menyebar ke daerah sekitar Kivu Utara dan Ituri, serta negara tetangga. Petugas kesehatan setempat dan organisasi kesehatan di situs melakukan upaya terbaik untuk mengendalikan virus melalui vaksinasi, keterlibatan masyarakat, dan dengan mempraktikkan pemakaman yang aman dari tubuh yang menular. Laporan CBC ada 300 spesialis WHO di daerah itu dan lebih dari 37.000 orang telah menerima vaksinasi Ebola. Mata biru biasanya dimiliki oleh orang-orang dari ras Kaukasia. Sangat jarang ditemui orang Indonesia yang memiliki kulit coklat eksotis memiliki mata biru menyala. Namun anggota dari suku Buton penghuni Pulau Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki mata biru yang indah itu. Foto anak-anak Buton dengan mata birunya yang indah diabadikan oleh seorang geologis bernama Korch Noi Pasaribu dan diunggah di akun Instagramnya @geo.rock888. Kepada Nextshark, Pasaribu berkata, "Mereka sangat ramah. Mereka tidak malu untuk difoto." Tapi ternyata warna biru dari mata anak-anak itu disebabkan karena sebuah kondisi langka genetik yang disebut Waardenburg Syndrome. Sindrom ini sangat langka, hanya dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Menurut US National Library Medicine, sindrom Waardenburg adalah kondisi genetik yang menyebabkan gangguan pendengaran dan perubahan warna pada rambut, kulit, dan mata. Orang dengan kondisi ini memiliki mata biru yang sangat pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata biru dan satu mata coklat. Gejala sindrom ini meliputi perubahan penglihatan, perubahan pada warna iris mata, rambut beruban awal sebelum usia 30 tahun, bercak kulit berwarna terang. Hingga saat ini belum ada obat yang bisa mengobati sindrom Waardenburg. Menurut unggahan dalam laman resmi Facebook Discover ASEAN, tidak semua orang suku Buton memiliki mata yang berwarna biru. Sementara itu sejarah bagaimana sindrom Waardenburg bisa terbentuk secara genetik di tengah suku itu juga masih belum diketahui.